kita mencermati kondisi dari segi politik, ekonomi, kemudian keamanan, dan juga aspek-aspek yang terkait dengan bangsa ini, termasuk pemberantasan korupsi dan dinamika masyarakat di dalam rangka memberikan pendapat maupun aspirasi dan tuntutan terhadap pemerintahan maupun pendapat dia untuk membangun negara. Maka hal ini saya sudah lama hidup di negara ini. Baru kali ini ada keributan yang luar biasa. Dan itu berlangsung hampir 2 tahun. Keributannya itu berlangsung 2 tahun. Sekitar bagaimana proses pemilihan presiden itu. Bagaimana kecacatnya pemilihan wakil presiden. Tapi menurut saya, apapun yang sudah terjadi dan sudah disahkan secara hukum, sudahlah. Jangan lagi diributkan bahwa minta supaya presiden bulan November atau bulan Juli akan sebaiknya turun, dan kalau tidak mau turun, diturunkan seperti itu. Saya pikir, apakah mungkin negara ini dibangun di atas mekanisme demokrasi di pinggir jalan? Tidak mungkin. Kita sudah komitmen membangun negara ini berdasarkan demokrasi yang memang melalui sistem politik yang juga berbasiskan demokrasi itu sendiri, yaitu melalui tuntutan, aspirasi, dukungan, itu melalui lembaga legislatif. Dan bisa juga disampaikan pada eksekutif. Tapi yang berkembang kan ini hina menghina, bahkan itu presiden kalau tidak turun, diturunkan seperti itu. Saya tegaskan bahwa tidak akan pernah terjadi yang namanya Bapak Presiden Prabowo itu diturunkan dengan cara seperti itu. Tidak akan pernah. Karena beliau itu kita pilih melalui mekanisme demokrasi, sistem politik kita, pemilihan umum, dan disahkan melalui konstitusi. Nah, kalau kita mengakui negara ini dibangun di atas hukum, maka mari kita taati hukum itu sendiri. Sehingga kita tidak tersesat seperti di hutan rimba nanti, yang pada akhirnya kita saling gigit sendiri. Keributan ini tidak tanggung-tanggung. Muncul lagi ada pelaku tindak pidana korupsi, macam-macam. Urutannya tuh banyak sekali. Mulai dari Pertamina, mulai dari macam-macam. Illegal logging, illegal mining, dan lain-lain. Tapi setelah saya mencermati lebih dalam, kita tidak pernah berpikir apakah kita berkelahi sekarang saling mau mencengkeram ini tidak diakibatkan dari tidak jelasnya hutang luar negeri kita. Kenapa saya ngomong begitu? Macam-macam pendapat. Hutang kita ke Cina 9.000 triliun. Hutang kita luar negeri 1.400 triliun. Hutang kita sudah berkisar sampai 20 triliun, 19, macam-macam di luar. Inilah yang harus diperjelas. Kalau dulu Bappenas itu mengumumkan itu hutang luar negeri kita setiap bulan. Sekarang kita tidak tahu hutang kita berapa. Saya pernah melihat sejumlah perjanjian dengan negara Tiongkok. Nah, ini juga harus diperjelas. Hutang kita dengan negara Tiongkok, negara Cina itu berapa? Hutang kita dengan Amerika berapa? Yang lain tidak usah dibahas. Ini dua ini aja. Sehingga memperjelas, jangan sampai terjadi blok antara blok di dalam pemerintahan akibat hutang ini. Ada hutang yang sesungguhnya di atas kertas atau di bawah meja, atau utang siluman. Karena ini mempengaruhi. Kita saling mencengkeram, saling menghina, saling memojokkan, padahal sesungguhnya yang menggerakkan kita adalah pemberi hutang. Ya, analisis saya seperti itu. Bahwa harus mewaspadai hal ini. Negara yang memberi hutang kepada kita harus kita berterima kasih. Sepanjang itu real dan juga secara konkret melalui mekanisme pemberian utang yang berdasarkan artinya fakta sesungguhnya uang itu masuk ke Indonesia. Nah, misalnya saja, saya pernah membaca perjanjian
bahwa seluruh proyek infrastruktur strategis nasional dan proyek infrastruktur di Indonesia mulai 2014 itu seluruhnya ditanggung oleh negara Cina mulai 2014 sampai 2024. Saya tidak usah sebutkan siapa yang tanda tangan, saya tahu. Nah, ini diperjelas. Pertama adalah penghargaan kita kepada negara Cina kalau memang itu utang dikasih, dan untuk apa? Soal dalam negeri nanti diusutlah. Memang apakah ini apa? Tapi jangan sampai negara-negara yang memberi utang ini juga kita kadang-kadang kita rendahkan. Kita rendahkan Amerika sedemikian rupa, padahal pemberi utang juga banyak. Kita ini tidak pernah berterima kasih kepada negara-negara lain. Kita kerjanya saling menghina negara-negara lain, padahal kita hidup dari pinjaman mereka. Nah, itu yang harus diperjelas. Utang kita dengan negara Cina itu berapa? Yang kedua, saya pernah membaca keputusan, mengapa ini udara dikasih, dia ada satu keputusan presiden memberikan ruang udara kepada negara Cina. Itu kenapa? Untuk apa? Dan saya lihat pointersnya itu bahwa bisa membuat riset di udara, bisa membuat pengamatan satelit dan lain-lain. Dan saya dengar juga bahwa itu waktu mau dikasih ke Amerika itu mengalami kendala. Nah, terus kaitan dengan itu ada apa? Terus pemasangan kabel serat optik di darat maupun kabel internet di darat maupun di laut, dan seluruhnya kan itu dipasangkan dibantu oleh negara Cina. Nah, di mana kemandirian kita sebetulnya? Ini soal-soal seperti ini saya belum ulas semuanya. Ada lagi misalnya saja seseorang melalui informasi yang saya peroleh bahwa pada saat COVID ada uang orang digunakan itu sampai 920 triliun. Dan ada lagi tambahan 1000 triliun. Nah, ini yang harus diklarifikasi. Karena orang menurut informasi orang ini juga mendesak supaya itu dibayar. Ada saksi-saksi di segmen itu yang mengetahuinya. Jadi saya sendiri bingung kan, kalau informasi berseliweran seperti itu, saya sampaikan supaya diklarifikasi semuanya. Ya, baik utang dengan Cina karena jangan sampai terkesan di luar, orang di luar membentuk dan antara itu untuk supaya negara Tiongkok itu gampang mengambil aset kalau tidak bayar utang. Lah, saya kira tidak seperti itulah. Coba ini diklarifikasi. Ya. Pak, mungkin pertanyaan saya terkait dengan pemberantasan korupsi yang sepertinya mandul. Banyak pengamat yang bilang bahwa itu karena dicengkeram oleh oligarki. Bagaimana menurut pendapat? Kalau sering kita bicara oligarki itu adalah misalnya 9 naga, itu sekian naga, 20 naga, tidak tahulah begini. Ada lagi membentuk naga lain gitu. Saya kira tidak seperti itu. Manakala kita selalu menyalahkan oligarki, negara ini tidak pernah akan dibangun. Kita sampai hari ini karena ada pedagang-pedagang itu. Kalau pedagang itu mencuri uang atau membuat bangunan apartemen atau kantor dengan memanipulasi, memarkup harga dan mengambil uang dari bank dan itu ditanggung oleh pemerintah, yang salah bukan dia. Yang salah ada aturan dan orang yang mendukung dia dari aparatur negara itu. Jadi jangan salahkan. Kalau dia mengambil uang negara karena aturannya yuk mempermainkan, legislasinya yuk mempermainkan. Ya. Oligarki itu bisa melakukan kesalahan karena di backing. Masing-masing punya backing sendiri. Itu kalau mau di negara Jepang ketahuan aja, anaknya itu dia mundur.
Kalau kita di sini, mulai anak, istri sampai pejabatnya juga, ya bagaimana? Ikut berbisnis, bagaimana? Bagaimana oligarki tidak ini? Jadi jangan selalu salahkan oligarki. Introspeksi nih, ngaca di diri, apakah kita di bangsa ini sudah mengabdikan diri dengan benar? Ataukah hanya di atas kertas sukses atau hanya di televisi menjelaskan program kerja sukses? Tapi di lapangan kesengsaraan rakyat itu sengsara luar biasa. Hanya menonton orang menggulung uang negara triliunan, ratusan triliun. Ini tidak sehat dan saya katakan berulang-ulang selama 2 tahun kita pecah kalau ini terus-menerus. Daerah-daerah lain, Papua, apa segala macam, Indonesia Timur, apa semua bisa sendiri tuh. Pecah itu, Pak. Kalau melihat ini, kelakuan-kelakuan seperti ini. Namanya disintegrasi wilayah. Kita sudah disintegrasi. Internal partai disintegrasi. Kalau berdiri sama-sama itu kelihatan rukun, tapi tidak. Bagaimana lu mensosialisasikan dan mengartikulasikan kepentingan rakyat di DPR? Apakah itu sudah maksimum atau tidak? Atau kalian diam-diam saja? Koalisi itu artinya mencukupkan suara untuk memenangkan suatu perdebatan di parlemen. Itu ilmunya. Saya guru dosen sistem politik. Bukan koalisi untuk permanen, bagaimana kalau setuju walaupun tidak bermanfaat bagi rakyat. Koalisi itu mencukupkan suara pada perdebatan di parlemen supaya bisa menang, mencukupkan suara. Jadi bukan koalisi permanen. Tidak ada dalam istilah politik koalisi permanen. Tidak ada. Berarti sistemnya yang harus diperbaiki, Pak. Ya ngapain sih membungkam semua orang, ya bicaralah kalau ada kepentingan rakyat. Sistem politik kita jangan dibungkam seperti itu. Pak, kembali kepada utang, Pak.